Oke, selamat pagi semua. Setelah Agus Ketua Yayasan, Pak John, Sekretaris, Pak Wahyu, Pak Pius, Pak Alo, Louis, Regen, Sadam, Sekia, Mas Putih. Oke, pertama-tama tentunya sebagai uskup saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya baik kepada Ketua Yayasan dan perangkatnya di tingkat pusat, tapi juga kepada para direktur yang walaupun dalam tingkat kesulitan yang besar, yang tinggi, yang mendalam, tetapi tetap berjuang untuk mengkoordinir, memanage, mendampingi, dan mengelola persekolahan kita di Keuskupan Amboina. Tadi pagi saya membaca status orang katekis, ya kata-kata biasa, tapi bagi saya yang mengekspresikan pentingnya dunia pendidikan, dan di balik dunia pendidikan tentunya guru-guru itu sangat penting. Dia menulis ya orang-orang hebat. Guru memang bukan jabatan yang sangat populer dalam arti menjanjikan kesejahteraan, kemewahan dan kekayaan. Tetapi orang-orang hebat, semua orang hebat tentunya berasal atau dididik oleh para guru, entah ke dalam tingkatan yang berbeda-beda. Karena di lain pihak, fakta juga mengatakan kebenaran bahwa tidak semua orang yang berhasil itu ada gelar akademik yang hebat. Jadi kita ambil contoh seperti pendiri Facebook ini, dia memang drop out di universitas, tetapi dia menjadi orang yang hebat, orang yang terkenal. Dalam beberapa research juga yang sempat saya baca, itu mengatakan bahwa kepintaran akademik atau IQ belum tentu menjamin keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Karena ada orang yang sangat pintar secara akademis, tetapi dia sulit mendapatkan pekerjaan atau posisi dan jabatan. Karena mungkin saking pintarnya dia sehingga melupakan atau membawa dia pada kesombongan. Sementara orang yang biasa-biasa, justru ketika dia punya attitude-nya, dia punya karakternya bagus, maka justru dia memudahkan dia untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan di perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa di satu pihak sekolah-sekolah atau para guru menghendaki agar anak-anak itu menjadi pintar, tetapi di lain pihak harus dibarengi dengan kesadaran bahwa nilai
itu bukan segalanya. Makanya ada sekolah juga yang kalau tidak salah di Jakarta itu mereka tidak mengeluarkan rapor dalam arti nilai-nilai seperti itu. Karena bagi mereka karakter itu menjadi lebih penting daripada sekedar nilai. Maka murid-murid di sekolah itu mereka tidak pernah tahu bahwa mereka punya nilai tertinggi dan lain sebagainya. Karena menghindari juga nanti anak-anak bertumbuh menjadi pribadi yang sombong, memandang rendah teman-teman yang lain. Itu fakta yang terjadi. Kalau tidak salah di Finlandia juga sekarang itu anak sekolah-sekolah sekarang kalau kita melihat di YouTube atau di TikTok dan lain sebagainya itu mereka lalu menghentikan pendidikan komputer dan lain sebagainya dan kembali untuk mengajak anak-anak untuk menulis dengan tangan. Karena di satu pihak pendidikan komputer IT yang canggih itu memang membuat anak-anak serba cepat dan yang resikonya adalah instan karena semua mereka bisa ini. Tapi dengan menulis sendiri dengan tangan, pena, pensil dan lain sebagainya, ada banyak nilai yang sebenarnya didapatkan di sana. Jadi dengan menulis dengan tangan kan kita belajar menulis indah, kesabaran, ketekunan, ketelitian dan lain sebagainya. Kalau komputer kan sistemnya ini hapus gampang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menulis maka harus teliti dan lain sebagainya. Tapi juga dengan menulis tanpa misalnya pakai kalkulator dan lain sebagainya, lalu anak-anak mempunyai kecakapan untuk merangsang otak mereka untuk bisa lebih otaknya bisa bekerja daripada komputer dan lain sebagainya. Oke, jadi memang ini fakta yang kita hadapi di dunia dewasa ini. Di satu sisi, kita tentunya tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih dan segala sesuatu yang memudahkan dalam dunia pendidikan. Tapi di lain pihak, kita melihat bahwa tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai kehidupan dari penekanan yang berat sebelah terhadap penggunaan IT dan lain sebagainya di dunia pendidikan. Sehingga disinilah diperlukan sebenarnya peranan para guru. Saya baru-baru ketemu dengan Profesor Agus, ketemu dengan Bos Mutiara Poino, dan beliau ya sangat-sangat perhatian terhadap pendidikan. Karena itu dia memberikan beasiswa kepada kita di Maluku ini sangat banyak, anak-anak sangat banyak, ratusan juta untuk anak-anak kita mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Sekarang perguruan tinggi karena bahkan S2 lagi sekarang yang kita tawarkan. Jadi beliau ketika kita bertemu lalu selain dia menekankan bahwa ya motivasi beliau adalah tidak hanya sebagai sebuah perusahaan mereka menghindari pajak, tetapi lebih dari itu adalah kerinduan dia untuk lewat perusahaan miliknya, lalu banyak anak di Maluku dan Maluku Utara ini mendapatkan kehidupan yang lebih layak, tentunya lewat dunia pendidikan. Karena itu dia memberikan beasiswa itu dengan tujuan utama itu. Lalu ketika kita berbicara tentang itu, beliau dia sangat resah atau prihatin dengan fakta bahwa banyak anak yang walaupun sudah tamat SD misalnya, tetapi mereka tidak tahu membaca, apalagi berhitung dan lain sebagainya.
Dan inilah yang beliau inginkan untuk terjadi, bahwa harus ada perubahan di tingkat itu. Lalu dia menanyakan kepada seorang stafnya tentang laporan, karena ada keinginan untuk seperti membuat program Indonesia Mengajar yang kali lalu digagas oleh Anies itu. Tetapi ketika pegawainya dia melaporkan, ada satu kelompok yang ingin untuk turun, tetapi mereka punya waktu itu cuma sekitar 1 bulan kalau tidak salah, dan kalau dipotong perjalanan mungkin 1 bulan atau 2 minggu. Dipotong perjalanan rupanya mereka cuma 5 hari efektif dalam program mereka itu, dan mereka turun mengajar dari Jakarta, Surabaya, mereka dikirim ke berbagai pelosok untuk mengajar. Tetapi waktu mengajar mereka efektif cuma 1 minggu, padahal biayanya sangat besar dikeluarkan, misalnya biaya transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Lalu di titik itulah yang saya bilang, ini daripada repot-repot dengan program itu. Dan karena bagi saya, beliau prihatin terhadap anak-anak, tetapi bagi saya mengatakan kepada beliau bahwa memang kita semua prihatin kepada anak-anak. Kita ingin untuk anak-anak bisa tahu tulis menulis, baca membaca, perkalian atau dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan paling mendasar adalah, apakah ada guru yang bisa memfasilitasi anak-anak itu untuk bisa ke titik itu atau tidak? Nah, disinilah masalahnya. Kalau kita di satu pihak kita ingin anak-anak bisa tahu baca membaca, tapi di lain pihak kita kekurangan, bahkan ketiadaan guru juga sangat menjadi faktor penyebab. Karena itu kita melihat bahwa Anda sekalian tentunya sebagai seorang guru, tentunya merasa bahwa ini sangat penting peranan para guru dalam dunia pendidikan. Karena itu saya bilang kepada Ko Inu bahwa kalau memang itulah yang terjadi, maka kita yang membenahi, tetapi cara membenahi itu kita membenahi satu, lalu kita bisa mendapatkan 2 atau 3 tujuan di sana. Maka bagi saya peranan guru itu menjadi penting. Di luar fasilitas sarana prasarana yang mendukung itu. Karena Tuhan itu sangat luar biasa dalam dunia anak-anak, sekami dan lain sebagainya. Kita sangat ini dengan alat peraga, dan alat peraga itu bisa kita gunakan apa saja. Jadi misalnya kertas dan lain sebagainya, atau ranting dan lain sebagainya. Tapi ada sampai pada satu titik di mana kamu tidak mempunyai alat peraga seperti yang tersedia di hadapan kita ini. Maka alat peraga utama adalah tubuh kita atau tubuh seorang guru itu. Karena dengan tangannya, dengan mimiknya dan lain sebagainya, dia bisa melakukan apa saja tanpa alat-alat di luar dirinya. Karena itu guru itu menjadi penting di situ, bahwa disitulah kreativitas seorang guru harus terlihat ketika tidak ada sarana prasarana yang lain selain dirinya sendiri. Karena itu di TikTok juga misalnya kita melihat guru-guru yang sangat, saya baru akhir-akhir ini menonton ada guru yang membuat cara perkalian dan tambah itu sangat luar biasa. Dia menghitung, saya ada simpan berapa tapi saya lupa. Jadi hal yang dulu sulit itu sangat gampang untuk di ini. Atau ada yang misalnya
membuat semua provinsi dengan ibu kota dengan lagu dan lain sebagainya. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Atau ada guru-guru yang ibu-ibu guru punya cara yang luar biasa ketika misalnya sebelum masuk sekolah, anak-anak lihat gambar di sini dengan motion berbeda, ada yang peluk, ada yang cas dan lain sebagainya. Guru berdiri di depan lalu datang, oh tunjuk ini maka kau peluk atau kau cas dan lain. Jadi kreativitas orang guru sangat luar biasa untuk menciptakan suasana di mana mendukung anak-anak untuk bisa menerima pelajaran dengan sukacita. Karena kalau anak-anak punya hati tidak tenang, maka tentunya juga tidak bisa masuk ke otak mereka. Jadi itu banyak hal yang ini kan. Sehingga memang ketika berbicara dengan Bu Ino, kita sudah sepakat, saya harap Pastor Agus bisa cepat untuk buat proposal itu, bahwa tahun depan kita akan bukan mengubah tetapi menambah saja namanya, bahwa katekis volunteer yang sementara sudah digagas akan ditambahkan misalnya katekis mengajar, melayani dan mengajar misalnya, sehingga dua-dua bisa berjalan. Dan Bu Ino bersedia untuk bisa memberikan uang saku kepada para katekis itu untuk betul-betul mengajar. Karena saya bilang, Bu Ino, saya punya katekis volunteer ini, mereka 1 tahun berada di tempat itu dan mereka tidak bisa keluar kalau tanpa izin saya. Jadi 1 tahun full mereka akan mengajar. Jadi selama ini mungkin mereka mendapatkan sedikit-sedikit uang saku, 100.000 kah, 200.000, atau bahkan tidak ada juga dari para pastor paroki karena pastor juga sulit. Maka mungkin tahun depan kita sudah bisa memulai dengan katekis mengajar, dan perusahaan Bu Ino, mereka Mutiara bisa memberikan insentif sedikit untuk ya 200 kah, 300.000 kah, 500, kita harap 500 kepada para katekis itu setiap bulan. Oke. Jadi yang saya katakan ini mau menggarisbawahi bahwa pentingnya para guru di sekolah-sekolah. Oke. Yang berikut, tentunya Anda para pastor ini berkecimpung di dunia pendidikan. Tetapi ingatlah bahwa kalian itu adalah imam, pastor. Itu menjadi penting. Jadi ya diangkat menjadi guru atau direktur di sekolah-sekolah, tetapi kalian tetap imam. Karena dengan kata imam atau pastor itu lalu ada banyak konsekuensi, ada banyak hal yang harus membatasi, tetapi juga harus diekspresikan sebagai seorang guru yang adalah pastor. Jadi di tingkat itu maka sekali lagi peranan sebagai seorang guru itu tetap penting karena Anda ditugaskan di situ. Tetapi ingatlah bahwa dimanapun Anda berada, apalagi di sekolah itu, Anda adalah imam. Karena itu imamat ini membuat Anda harus tampil beda dengan para guru yang lain. Jadi kalau para guru mungkin misalnya mereka ada yang malas, maka orang mesti tampilkan yang sebaliknya. Ada guru yang marah-marah, maka orang mesti tampil sebaliknya. Ada guru yang kasar dalam kata-kata, maka harus kamu tampil yang sebaliknya. Jadi itu menjadi catatan awal yang paling penting yang harus disadari oleh kalian sebagai para imam. Berikut, memang tugas ini tidak semua orang atau tidak semua imam seperti kalian menghendaki Anda bertugas di situ. Pasti kalau semua kita normal, kalau kita memilih semua memilih di paroki, itu lebih indah.
Tapi memang mau tidak mau kita tidak bisa menyepelekan juga bahwa ya dimanapun kita berada itulah tugas kita, tugas perutusan kita sebagai imam. Maka ya bersyukurlah bahwa mungkin saat ini orang masih ya ada yang sudah di paroki dan lain sebagainya. Ada yang Pastor Agus sudah mau 25 tahun imam belum pernah di paroki sekalipun dan lain sebagainya. Jadi itulah resikonya seperti itu. Karena itu memang Pineleng baru-baru sebenarnya Pineleng memang mereka ya selama ini kita pikir ya sudah kalau kita kirim frater saja sana dan 1-2 imam, tetapi dalam pertemuan terakhir sudah ditegaskan bahwa Keuskupan Amboina juga harus mengirim para pastor yang ada di sana dan mereka harus fokus pada tidak hanya sebagai dosen tetapi pembina di situ ya seumur hidup atau sepanjang mereka masih aktif di sana. Jadi tugas ini tentunya tugas di lembaga, di seminari, di sekolah dan lain sebagainya mungkin yang tidak mengenakan, tetapi selalu kembali ke yang titik awal tadi bahwa Anda sebenarnya mempersiapkan generasi muda atau generasi masa depan bagi negara ini dan gereja tentunya lewat pendidikan kepada anak-anak. Karena itu dengan memperhatikan ya kita bersyukur bahwa undang-undang baru ini sudah seperti Pastor Agus bilang tadi sudah keluar untuk mengatur soal penempatan guru dan PNS dan lain sebagainya di sekolah swasta yang berapa waktu lalu hendak ditarik dan lain sebagainya. Karena itu dengan permen ini maka tentunya saya mengharapkan bahwa ini menjadi dasar hukum bagi kita untuk menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang hak kita, bukan hak kita sebenarnya, hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan lewat para guru. Karena itu saya harap bahwa ini tidak lagi dipertentangkan bahwa ini sekolah yayasan kah, sekolah negeri kah dan lain sebagainya dengan permen ini. Karena itu ketika turun kembali ke apalagi Regen punya Dobo sana yang sangat gencar dengan penarikan su 3T, su kepadlak di sana baru ngomong tarikan dulu dan lain sebagainya. Jadi harap dengan permen ini lalu betul-betul, tetapi sekali lagi tentunya kita meminta dengan cara yang legal tetapi juga elegan, legal dan elegan. Dalam arti sengusa ini ya bangun relasi lah, maka relasi itu menjadi penting. Kadang kita tidak mendapatkan karena relasi kita jelek dengan mereka, dengan pemerintah, baik bupati dengan dan lain sebagainya. Kalau relasi kita baik dengan mereka tentunya sangat membantu kita untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan untuk sekolah-sekolah. Karena itu saya mengharapkan bahwa mungkin dalam pertemuan ini juga nanti dalam laporan-laporan betul-betul dilaporkan tentang situasi kondisi guru-guru, ketersediaan guru-guru di setiap sekolah di wilayah masing-masing. Sehingga mungkin nanti daftar itu ketika ini nanti diberikan juga kepada saya sehingga saya tahu persis di Dobo itu, di Beltubur, di Jorang dan lain sebagainya, sekolah guru begini dan lain sebagainya, sehingga ketika saya bertemu dengan para petinggi itu atau lewat SMS, WA dan lain sebagainya bisa mengingatkan mereka berdasarkan permen yang ada ini. Jadi itu yang paling penting. Tentunya harapan saya satu itu bahwa kondisi baik para gurunya maupun sarana prasarananya, karena
sekolah-sekolah kita kan pada umumnya ya kalau kita melihat Dembris kali lalu dia posting di Kebesaran, di Harka dan lain sebagainya itu, atau di Beltubur sana ketika saya pergi sana bocor-bocor dan lain sebagainya. Saya harap itu bisa dengan sekarang kan kalau tidak salah Agus ya, pemerintah tidak hanya dengan dana BOS itu tetapi juga memperhatikan sarana prasarana. Yang penting laporan dari setiap sekolah itu berdasarkan fakta dan lain sebagainya. Yang berikut ini juga yang menjadi perhatian ketika Pastor Agus laporkan ya di akhir tahun lalu banyak sekali anak-anak kita yang karena data istilahnya apa bagus residu. Oke, ya nanti orang lihat orang punya data, tetapi ya ini kerugian sebenarnya, kerugian dari kita karena kalau kita masih ada 1.000 itu berarti berapa ya? 1M, iya 1M, 1,3. Jadi tolong kalau pulang lalu dibereskan. Ketika kita berbicara dengan Dukcapil di Tanimbar itu kan ya walaupun secara gerejani kita belum bisa menikahkan, tetapi ada cara lain untuk menyelamatkan anak-anak itu dengan menerbitkan misalnya surat ini dari pemerintah dan lain sebagainya. Karena itu saya harap bahwa data ini tahun ini harus dibersihkan. Dalam arti dibuat sehingga tidak ada lagi ada anak yang tidak menerima haknya sebagai warga negara, dan itu sangat merugikan sekolah. Kalau memang saya percaya kalau misalnya dana ini setiap sekolah mendapatkan dana sesuai dengan anak-anak mereka, jumlah siswa mereka, rupanya tidak ada kesulitan. Adapun mungkin tidak besar untuk pembiayaan dalam arti honor dan lain sebagainya. Jadi tolong yang ini yang menjadi PR juga bagi para direktur untuk kembali ke tempat masing-masing untuk misalnya Somlaki masih kalau banyak 640. Ambon juga karena termasuk Seram ya. Seram ya. Kalau bisa hanya itu masih 200 lebih. Langgur juga masih 100 lebih. Patlaran juga 100 lebih. Ya, yang di bawah 100 itu Dobo luar biasa, di bawah 100. Kalau belakang tanah, tapi tolong karena artinya ini yang makanya saya sama seperti misalnya di dana DSK dan lain sebagainya. Ya dana-dana yang bisa kita dapatkan, tetapi kenapa kata orang tidak bisa memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkannya, itu masalahnya di situ. Jadi harapan kedua saya adalah yang ini bahwa residu ini harap dibereskan di tahun ini sehingga atau bulan Juli dan lain sebagainya, tidak ada lagi yang ada daftar seperti ini, karena kita sangat rugi 1 miliar lebih ini percuma, apalagi saya Tanimbar setengah ini 500 juta. Nah, itu jadi betul-betul jadi memang ini tugas tidak mudah, tetapi ya memang harus di manage dengan baik. Tentunya ya kalau kita mengharapkan bahwa Anda bekerja sesempurna mungkin itu mustahil. Tapi setidak-tidaknya ada progresnya dari saat ke saat. Walaupun sekarang memang ya ada beberapa yang memang hampir semua masih dengan tugas-tugas tambahan. Tapi ya kita bersabar saja, mungkin 3-4 tahun lagi maka betul-betul sudah ada orang-orang khusus untuk di dunia pendidikan, di seminari yang tidak lagi rangkap jabatan, sehingga betul-betul fokus untuk
pekerja. Yang berikut, kemarin saya nonton satu video rekaman yang dibuat oleh sepupu saya, dan mereka menyanyikan lagu-lagu dengan semua alat gitar, alat musik, ada yang rumba, ada yang ukulele, ada yang ini dan lain sebagainya. Dan tidak mau mengatakan kesombongan, tetapi saya mau bilang saja. Jadi keluarga besar saya itu seperti almarhum Pastor Nor, Pastor Edo punya bapak, mereka pencipta lagu tapi juga penari. Dan semua anggota keluarga lain itu hampir semua tahu alat musik. Cuma saya saja yang tidak tahu alat musik. Tetapi saya menikmati. Yang mau saya katakan adalah di lapangan juga seperti itu. Ya, Tuhan itu adil. Dalam arti dia tidak memberikan mungkin 1-2 orang jenis saja yang punya kemampuan lengkap. Tetapi pada umumnya kita lebih di sini, kurang di situ dan lain sebagainya. Karena itu yang mau saya katakan bahwa disinilah kita diajak untuk rendah hati, untuk meminta tolong kepada orang yang punya kemampuan. Jadi jangan kerja sendiri. Di zaman ini kerja sendiri itu berarti bunuh diri. Di zaman ini kita, Tuhan begitu luar biasa membuat sehingga Budi dia punya kemampuan ini, Regen ini, Pius ini, Sadap ini dan lain. Disitulah kita berkolaborasi, kerjasama. Demikian pun dengan tema berjalan bersama itu, maka kita punya awam-awam seperti Pak Bayu mereka ini, Pak John ini, mereka sangat luar biasa dalam kemampuan, dalam kapasitas mereka sebagai pribadi, dengan keahlian, dengan karakter mereka. Karena itu disinilah pertama, kalau memang tidak mampu minta kepada orang lain untuk membuatnya. Jadi kalau kau tidak, misalnya barang-barang ini kan sangat tergantung dari juga operatornya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan, memanage operator dia bekerja bagus, maka tentunya akan data-data seperti ini, akan nilai merah seperti ini akan terjadi. Karena itu sekali lagi kemampuan sebenarnya bagi saya bukan kemampuan, tapi kerendahan hati kita untuk meminta bantuan orang lain itu sangat penting. Tentunya dibarengi dengan cara berkomunikasi dan lain sebagainya dengan orang-orang itu. Jadi Tuhan menyediakan mereka supaya kita bekerja bersama-sama, bukan kerja sendirian. Ada hal yang memang kita kerja sendiri, tetapi lebih banyak di situ lah. Kalau saya tidak mampu untuk IT, saya minta bantu orang IT. Kalau saya tidak mampu untuk bisa ini, maka minta bantu. Maka para direktur saya berharap bahwa membentuk tim kerja, dan kerja dalam tim itu penting untuk dunia pendidikan, apalagi di wilayah masing-masing. Karena itu saya berharap bahwa misalnya seperti tim yang ada di pusat yayasan, maka di sana juga ada seperti itu operatornya, ini orang-orang ini dan lain, sehingga berjalan bersama. Saya selalu punya kebahagiaan tersendiri ketika berjalan bersama orang lain. Karena itu perhatikan dalam kunjungan kanonik saya tidak pernah sendirian, selalu ada tim. Fikir nanti kami pergi ini hampir 14 orang. Ada pomsosnya, ada katekisnya, dan lain sebagainya. Jadi itu penting ya. Jadi saya berharap bahwa tim ini harus diperkuat, karena yang tadi bahwa karena kamu sekarang itu masih dengan banyak tugas rangkap, tidak mungkin pada waktu yang bersamaan Budi bisa pimpin misa, lalu dia bisa pergi ke sekolah dia suami. Tapi itulah, jadi apalagi daerah luas seperti Somlaki juga Sadam punya daerah luas, atau Regen di Dobo sana, Besar, semua daerah tentunya. Maka ini yang paling penting. Ya, ada saja kita berjalan bersama, tapi ada saja kita mengutus orang lain untuk melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan pada waktu yang sama.
Jadi saya harapan berikut saya adalah soal membentuk tim kerja ini, itu yang paling penting untuk dunia pendidikan. Tentunya di sana nanti ada banyak hal yang bisa Anda pelajari soal kerjasamanya, soal ya, saling memaafkan ketika ada yang salah, soal ini dan lain pembekalan dan lain sebagainya. Jadi makanya mengapa kita membuat kolese-kolese itu dengan catatan, karena keuskupan kita sangat luas, sehingga kolese itu menjadi perpanjangan tangan dari yayasan untuk wilayah tersebut. Maka sekali lagi direktur menjadi penting di sana untuk mengelola dan lain sebagainya. Oke, yang berikut tentunya kita pasti Anda sudah lakukan, tetapi saya ingin katakan kembali lagi. Kalau kita membandingkan juga sebenarnya tidak bisa, misalnya sekolah-sekolah di pusat, di kota-kota besar dan lain sebagainya, betul-betul mereka bisa memberikan penghidupan kepada pemilik atau ini yayasan atau keuskupan dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa di masa yang akan datang juga tentunya walaupun sedikit tapi kontribusi dari sekolah-sekolah ini untuk keuskupan dalam arti yayasan harus tetap diperhatikan, sehingga selalu ada alokasi dana yang tersedia untuk berbagai kegiatan. Jadi soal dana juga yang harus diperhatikan. Yang berikut, dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah seperti ini, maka ya rencana kita awalnya bahwa ada sekolah-sekolah yang harus dinegrikan, kita akan negerikan. Tetapi dengan adanya permen ini maka tetap terbuka kemungkinan untuk itu. Tetap terbuka kemungkinan untuk penegrian beberapa sekolah yang penting, tetapi di sisi lain ya kalau memang pemerintah sudah lancar untuk memberikan guru kepada sekolah-sekolah kita, maka saya harap juga sekolah-sekolah itu tetap dipertahankan, karena itu adalah wajah gereja kepada orang lain, masyarakat. Karena itu misalnya di Bacan atau di Tobelo, di Tale Abu, sekolah-sekolah yang ya masih kepala sekolahnya masih agama lain dan lain sebagainya, ya, di masa depan mungkin kita sudah bisa kembali lagi ke seperti dulu karena dengan bantuan pemerintah seperti itu, dan itu yang harus diperhatikan. Tentunya saya tidak mau berbicara banyak hal tentang itu, tetapi saya menutup arahan saya ini dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, anak-anak yang ada dalam sekolah kita itu bukan objek, tetapi mereka adalah subjek. Berarti kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Tentunya anak-anak yang kita bina ini, sekali lagi kepintaran itu penting, tapi saya merindukan adanya karakter anak-anak yang luar biasa. Karena itu memang ya seminari sampai sekarang belum buat pertemuan, tapi ya nanti kita akan mendorong terus karena ya Mas Budi mereka ini di seminar ini belajar bahasa Inggris, anak-anak belum tahu bahasa Inggris itu yang. Tapi ke depan seperti bahwa karakter anak-anak itu menjadi penting di mata saya, karena saya sangat percaya bahwa kepintaran tanpa dibarengi dengan karakter yang baik maka akan menghancurkan, pasti akan menghancurkan. Tapi kalau karakternya baik maka ilmu itu juga akan menjadi berkat.
Saya selalu terkagum-kagum dengan orang Malaysia yang di Sabah dengan warung kejujuran itu. Ya, warung kejujuran. Orang sebut apa? Kedai kejujuran. Jadi para petani di sepanjang jalan dari Kiningau sampai Sabah itu sekitar puluhan kilo, dan di tengah jalan itu orang taruh barang, labu, sayur dengan harganya di situ dengan satu kotak tanpa penjaga. Jadi orang yang lewat itu ya tinggal, kalau kau mau beli datang saja. Datang lihat, oh 5.000, maka saya ambil barang ini, taruh 5.000 di kotak itu tanpa penjaga sepanjang jalan besar itu. Jadi kami waktu ke sana lalu habis lewat kedai kejujuran itu naik di puncak karena melewati gunung. Di sana ada banyak monyet yang kalau orang stop di situ hati-hati dengan barang-barang karena dong bisa curi. Lalu saya tanya, kenapa itu kamu orang punya kedai kejujuran itu sangat luar biasa? Lalu pastor sekretaris itu yang saya teman dia bilang, ya, kalau memang orang mencuri berarti sedang sama dengan monyet. Jadi perbandingan itu membuat orang itu, tapi itu sesuatu yang sangat luar biasa yang mengakar tentunya dari keluarga pertama-tama, tetapi juga dari sekolah. Dan saya harap bahwa kita punya sekolah-sekolah menjadi, kita kembali ke dulu, orang-orang dulu kan sangat mengenal sekolah Katolik dengan sekolah yang disiplin, sekolah yang ini dan lain sebagainya, hal-hal yang sudah tergerus dengan zaman ini. Hal yang saya lupakan bahwa tentunya ke depan kita akan mengusahakan untuk kembali ke, makanya saya harap bahwa di pusat-pusat Kolose di masa yang akan datang kita kembali ke soal sekolah berasrama yang kita tinggalkan, padahal disitulah sebenarnya pembinaan karakter itu menjadi penting di sekolah berasrama. Karena itu misalnya di STPAK dan lain sebagainya, ya di masa depan, bukan di masa depan, kita berjuang secepatnya kalau ada asrama maka lebih bagus. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk para penggiat atau para pendidikan. Tentunya tugas Anda berat karena tidak hanya Anda dipercayakan untuk menjadi direktur, menjadi pengajar, tetapi juga menjadi pastor di paroki atau di tugas-tugas lain. Semoga dengan pertemuan yang selalu digagas oleh yayasan ini setiap tahun bisa membuat Anda kita berkembang bersama-sama. Sekali lagi saya punya kerinduan, segala sesuatu kalau kita lakukan bersama itu menjadi ringan dan cepat berhasil daripada kita lakukan sendiri. Walaupun faktanya kita bisa melakukan, tapi kalau kita bisa melakukan dengan orang lain itu kan indah. Jadi masing-masing punya talenta, punya kemampuan dan lain sebagainya, tetapi jangan sampai kemampuan itu lalu memisahkan Anda dari kebersamaan. Lakukanlah dalam kebersamaan itu tetap menjadi indah. Di sana kita akan belajar banyak hal soal penghargaan, soal kerendahan hati, soal kerelaan untuk memaafkan dan lain sebagainya, saling mengoreksi dan lain sebagainya. Di sana ada banyak hal nilai yang kita dapatkan daripada kita berjalan sendiri. Maka saya menutup dengan kata-kata bijak dari Ben Keller, lebih baik berjalan di kegelapan bersama teman daripada berjalan sendirian di siang hari. Sekian dan terima kasih.